Ya cukup negotiable ya. Jadi Pertama negotiable, yang kedua bisa didekati secara akal sehat. Kalau midang itu, di mana letak kekeliruannya midang itu? Itu di bawah pengawasan orang tua. Secara ceroboh didefinisikan sebagai kawin lari. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Sekarang itu kan sudah dipotong juga, proses mbait juga tidak, banyak yang melamar juga. Jadi kalau tidak ada mbait, otomatis tidak ada mesejati, tidak ada selabar. Jadi yang ada itu tinggal resepsi atau begawe, sorong serah. Iya, sorong serah intinya. tapi masih ada nggak sih proses merarik dengan cara yang Masih banyak ya di tidak juga. Beberapa desa ya. beberapa desa Ya, beberapa desa masih. di kabupaten tertentu misalnya. Lombok Tengah, di beberapa desa tertentu, Lombok Timur desa tertentu juga. Kalau di Mataram misalnya itu sudah rata-rata pakai lamar ya. Melamar. Dikenal juga, kan kita tidak hanya kita mengenal juga melamar, mbait tadi, kemudian melamar, kita mengenal mbait, kita mengenal melamar, diperjodohkan, macam-macam. Nah ini juga yang menarik nih, terutama yang sangat kental adatnya. Jadi itu katanya prosesnya itu harus diambil. Jadi tidak boleh dilamar. Ketika dilamar katanya itu sesuatu yang bukan suatu penghargaan kalau ada lamaran. Itu bagaimana, Mek? Ya, dulu itu begitu. Dulu seperti Ya, itu. Ya. seperti itu. Sekarang banyak yang sudah memilih dilamar. Mengapa dia diproses dilakukan penjemputan jodoh itu? Ya, karena tadi orang tuanya ini kok penggemarnya banyak ini, kontestasi terjadi kan. Ya. Bahkan pada saat di kontestasi itu, ya misalnya 5 orang, yang 1 yang gol, 4 kalah kan, tidak berjodoh. Yang 4 itu disediakan ruang untuk berekspresi, ya, melampiaskan ekspresi kekecewaannya, broken home-nya, patah hatinya. Yang kalah ini, apa bentuknya? Dia boleh melantunkan syair, betandak istilahnya. Betandak itu melantunkan puisi-puisi kekesalan. Biasanya ya yang melankolis. Ya, di luar desa. Di mana desa perginya, jadi membaca puisi-puisi yang dilantunkan, melantunkan puisi-puisi di desa kemana gadisnya itu menikah. Semalam suntuk boleh. Semalam suntuk. Itu biasanya kapan prosesnya memberikan puisi itu? Ya setelah dia kehilangan harapan. Malam-malam. Ya, nanti kan. Atau mungkin waktu acara. Ada lagi nanti. Sebelum resepsi. Itu satu. Nah, pada waktu begawe. Ya, ini kita bicara yang tradisional ini ya. Waktu begawe. Kan ada itu tempat anak-anak gadis yang sedang membuat kue-kue penganan itu. Dia datang boleh menghempaskan periuknya itu. Tempayan itu. Orang maklum. Oh, dia patah hati. Tapi hanya 1 boleh. Ya, memaklumi. Ya, jadi 2 tempatnya. Boleh kau berpantun, melantunkan puisimu semalam suntuk di luar pagar desa, di luar batas desa. Boleh memecahkan tempayan, tapi 1, orang bisa memaafkan. Ya, akan artinya ruang untuk berekspresi kekecewaan itu disediakan juga. Luar biasa. Jadi ada penghargaan, ada mereka boleh mengekspresikan kekecewaan. Boleh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat adat Sasak ini sangat ya cukup negotiable ya. Jadi pertama negotiable. Yang kedua bisa didekati secara akal sehat. Ya. Tapi harus tuntas dijelaskan. Harus tuntas ya. Misalnya, kok ada perempuan 1 orang perempuan Sasak ini boleh mempunyai pilihan lebih dari 1? Ya boleh dong. Sebelum janur kuning.
sebelum janur kuning. Iya, boleh dong. Tapi semua itu bagaimana persaingan kontestasi itu, bagaimana kontestasi terjadi, aturannya itu sudah ada. Berarti tidak benar ya kalau dalam proses pernikahan secara adat Sasak itu ada merebut hak-hak perempuan, ya. Ada kekerasan terhadap perempuan karena ada pencurian, itu tidak benar itu. Nggak benar. Jadi yang benar adalah bahwa merari adalah proses perkawinan menurut adat Sasak yang terdiri dari proses menjemput jodoh, kemudian mesejati, selabar, tuntut wali, kemudian begawe, sorong serah haji kerama, nyongkol. Jadi ada 8 proses itu. Proses. Ya? Jadi memang ketika mendefinisikan merari ini harus secara komprehensif. Harus ya? komprehensif, ya. Mengapa terjadi penjemputan jodoh? Itu juga karena tadi ada proses midang. Apa itu pergaulan atau proses PDKT yang memungkinkan terjadi kontestasi. Ya, sehingga terjadi penjemputan jodoh. Kan harus pilih satu, walaupun punya penggemar lebih dari satu. Dan satu hal bahwa kami memandang ada bias tafsir, ya. Ada bias tafsir. Bias tafsir oleh ya pendahulu-pendahulu kita tentang definisi merari. Secara ceroboh didefinisikan sebagai kawin lari. Ya. Jadi ini satu kekeliruan ya dalam. Saya kira itu kekeliruan, kecerobohan. Ya, jadi merari bukan kawin lari, bukan penculikan, tapi proses perkawinan menurut adat Sasak. Tapi ada juga sebagian kata-kata dari kalangan orang luar Sasak misalnya, atau termasuk juga teman-teman Sasak juga. Jadi dalam proses merari dengan tradisi menjemput jodoh ini sebenarnya ini dalam kata mereka ya, katanya ini hanya karena mereka malu untuk melamar saja. Jadi proses penjemput jodoh ini dianggap sebagai pembenar begitu. Enggak juga. Enggak juga ya. Sekarang buktinya banyak yang dilamar. Ya. Banyak yang memilih dilamar, banyak yang juga masih bertahan, ya udah dengan cara membait itu. Dengan cara membait. Tapi cocok untuk dipertahankan nggak? Kalau midang itu, di mana letak kekeliruannya midang itu? Itu di bawah pengawasan orang tua. Tidak kemana-mana anak gadis kita. Tidak dibawa dua-duaan ke pinggir pantai. Dia ada di rumah kita. Jadi terjaga kemuliaan, kemartabatan perempuan dengan ritual midang ini. Kalau penjemputan jodoh ini mungkin seiring berkembangnya zaman akan hilang nggak? Saya kira akan hilang. Ya, banyak yang sudah memilih untuk itu. Banyak yang sudah memilih untuk melamar untuk itu ya. Dilamar ya. Baik, mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda tentang proses merari ini? Pertama, hati-hati di dalam menerjemahkan merari ini. Jangan terjemahkan dengan kata yang berkonotasi negatif atau buruk. Ya. Merari adalah merari. Kalau mau lebih panjang lagi, merari adalah proses perkawinan menurut adat Sasak yang terdiri dari menjemput jodoh, mesejati, selabar, bait wali, resepsi atau begawe, yang di situ bisa dilaksanakan sorong serah aji kerama dan nyongkol. Masih satu lagi, balas tonas naik.
balas onosnae. Nah, Ya. kalau balas onosnae ini Ya seperti itu apa? ya kan ini tadi tegang dua pihak ini, gitu. kedua belah Kalau pihak, balas onosnae ini dari pihak laki laki-laki ke perempuan. Jadi Laki-laki itu ke ya, perempuan. itu keluarga dekat di antara kedua belah pihak. biasanya setelah Setelah nyongkolan. setelah sorong serah ini intinya. Setelah sorong serah. Sorong serah Haji Keramu itu adalah pertama tujuannya untuk mempublikasikan peristiwa perkawinan itu kepada masyarakat luas. Yang kedua untuk mengecek apakah terdapat kesalahan prosedur di dalam tahapan-tahapan itu. Jika ada, diselesaikan langsung di situ. Kalau harus muncul denda-denda, langsung bayar dendanya di situ. Yang ketiga, untuk memastikan tanggung jawab sosial level mana yang mau diemban, dipikul oleh keluarga baru ini, pengantin ini. 3 itu untuk sosialisasi, memeriksa prosedur, dan tanggung jawab sosial. Ada sebuah proses panjang dalam adat Merari Sasak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menulis komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab langsung. Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.